Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Tapi sekarang berada di Kabupaten Pelalawan. Masya Allah. Syukur Alhamdulillah, kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau di dalam hukum agama Hindu dan Buddha ada namanya hukum karma. Siapa yang memagari laut orang, satu saat laut dia akan dipagari orang pula. Siapa yang mencuri tanah orang, satu saat tanahnya akan dicuri orang pula. Siapa yang mengusir orang dari tanahnya sendiri, satu saat dia akan diusir orang pula dari tanahnya sendiri. Tapi bukan orang itu yang melaksanakan, orang lain. Itu namanya hukum karma, hukum berbalasan. Karena itu seperti aguan Antoni Salim, janganlah berbuat hal-hal yang menyusahkan rakyat di Banten atau seperti di Rempang atau di mana-mana tempat di Indonesia ini. Karena satu saat nanti Anda sendiri dan keluarga Anda akan merasakan penderitaan seperti yang dirasakan oleh orang-orang yang tanahnya digusur, rumahnya yang harus dikosongkan, dia harus dipaksa menjual tanahnya di bawah standar. Hal itu akan berbalasan. Nah, di dalam Islam juga begitu. Itu namanya jaza, balas. Jadi siapa mandalla ala khairin, siapa yang membawa orang kepada kebaikan, dia akan mendapat kebaikan pula. Siapa menunjuk orang yang baik kepada hal yang baik, dia dapat baik pula. Siapa yang berbuat kejahatan, dia akan dapat juga balasan kejahatan yang disebut dengan jaza. Nah, di dunia ini saja mereka sudah mendapatkan, apalagi di akhirat kelak. Jadi itulah pentingnya orang yang menghayati Pancasila, menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Dia yakin Tuhan melihat siapa yang memagari laut, siapa yang memaksa masyarakat harus pindah dari tanah miliknya sendiri, siapa yang menipu tanah yang milik masyarakat lalu diubah tanah hak milik menjadi hak pakai atau hak guna bangunan. Kenapa? Kan sama-sama hak juga, iya, tapi waktunya berbeda. Kalau hak milik adalah untuk selama-lamanya, tapi kalau hak guna bangunan itu waktunya hanya terbatas 30 tahun. Bisa ditambah nanti 10 tahun lagi. Itu kalau hak guna bangunan itu terbatas waktunya, tapi kalau hak milik tidak terbatas. Hak guna usaha, selagi usaha itu produktif, dia dapat mengusahakan hak guna usaha. Tapi kalau hak milik itu untuk selamanya. Jadi janganlah coba-coba membuat orang menjadi menderita. Ujung-ujungnya kembali kepada kita juga. Nah, itulah yang disebut dengan hukum karma itu. Hukum berbalasan. Kalau di dalam ajaran Kristen itu namanya tabur tuai. Siapa yang menabur, dia akan menuai. Apa yang dia tabur, itu yang dia tuai. Kalau dia menabur kesengsaraan bagi masyarakat banyak, dia akan menabur kesiksaan itu pula. Nah, walaupun bukan orang itu langsung yang akan berbalas kepada kita. Itulah pentingnya falsafah ketuhanan yang Maha Esa. Tidak jelas apakah aguan ini dia percaya hukum karma atau tidak, atau menurut hukum materialisme yang hanya serba kebendaan saja, tidak mengakui ada kekuatan spiritual, kekuatan gaib yang mengendalikan kita dan bisa menghukum kita. Masya Allah. Jadi orang-orang ateis ini memang pola pikirnya, sekalipun dia beragama,
Tapi kalau memakai pola pikir ateis, berbahaya sekali. Miriplah dengan apa yang terjadi di Israel. Orang Israel dengan seenaknya mengusir orang Palestina dari tanahnya sendiri. Disuruhkan mengosongkan rumahnya sendiri. Disuruh mengungsi. Setelah mengungsi itu dibom lagi dalam pengungsian itu. Lalu disuruh berlindung di sekolah-sekolah, di rumah sakit. Rumah sakit rumah sakit dan sekolah itu pun dibom pula. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, inilah pentingnya penghayatan terhadap ketuhanan yang Maha Esa. Perlu kita bertuhan dan menghayati apa perintah Tuhan. Memang Tuhan itu tidak bisa kita lihat dengan mata kita, tapi kehadiran Tuhan itu kita merasakan dengan jantung kita, merasakan dengan perasaan otak kita. Kita merasakannya walaupun kita tidak melihatnya. Di dalam beribadah kita merasa melihat Allah. Jadi orang yang beribadah dengan benar itu anta'budullah ka'annaka tarahu. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika dalam ibadahmu itu tidak mampu melihat Allah, yakinlah Allah melihat kita. Nah, begitu juga dalam hal berbuat maksiat, berbuat zina, pembunuhan. Kita tidak nampak bahwa Allah, malaikat melihat kita, tapi ada yang melihat kita. Allah, malaikat melihat kita, menjadi saksi bagi kita nanti. Nah, jadi orang yang beriman itu dia tidak hanya percaya kepada benda-benda yang dapat dilihat, tapi dia percaya ada hal yang gaib yang tidak bisa dilihat, tapi kekuasaannya tanpa terbatas. Orang Yunani dahulu telah berpikir ada sesuatu di luar diri manusia yang memantau manusia, yang kuat sekali juga di luar alam semesta, memantau alam semesta. Mr. X katanya dia tidak tahu namanya, tapi ada yang sifatnya prima causa. Dialah penyebab pertama dari alam semesta ini ada. Kemudian dia bersifat actus purus, murni keberadaannya. Setelah alam ini tiada, dia tetap ada. Sebelum alam ini ada, dia juga sudah ada. Setelah alam ini musnah semuanya, dia tetap ada. Itu namanya actus purus. Keberadaannya murni. Pure. Purus itu pure, artinya murni. Kemudian kekuasaannya tanpa batas, yang disebut dengan absolut. Dalam bahasa Arab disebut dengan qudrat, tanpa batas. Kemudian dia yang maha kuasa itu maha melihat. Dia juga distinct. Distinct itu artinya berbeda dengan apapun, berbeda dengan alam semesta. Yang serupa dengan dia hanya dia saja. Jadi dia sifatnya distinct. Kemudian dia unik, satu-satunya yang maha kuasa yang tidak terbatas itu. Unik, satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam bahasa Arab disebut dengan wahdaniyah, satu-satunya. Nah, kalau dalam Islam dikatakan qul innani anallah la ilaha illa ana. Jawablah ya Muhammad kepada orang-orang kafir itu, namaku, nama Tuhanku itu adalah Allah. Tidak ada Tuhan lain selain dari Dia. Dan dirikanlah solat untuk mengabdikan diri kepadanya. Aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah solat untuk mengingatku, kata Allah. Nah, begitu menurut ajaran Islam.
Lalu yang maha kuasa yang tidak kita lihat itu apa? Qul huwallahu ahad. Say Allah one and only. Allahus samad. Allah lah sumber segala-galanya. The eternal, absolute, sumber secara absolut sebenar-benarnya. Lam yalid wa lam yulad. He begetted not and nor is he begotten. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad. And none like unto him. Tidak ada satupun yang setara dengan dia. Nah, itulah yang disebut dengan distinct tadi, berbeda. Itulah yang disebut dengan unik, satu-satunya dia. Esa tunggal wahdaniyah. Nah, jadi ada pemahaman-pemahaman Yunani yang dapat dipasangkan sedikit dengan kajian tauhid. Tapi jangan dikatakan ajaran tauhid itu dari Yunani, tidak. Jangan dikatakan ajaran tauhid itu dari filsafat, tidak. Tetapi pendekatan filsafat ada yang bisa dipasangkan untuk pemahaman tauhid, kekuasaan Tuhan dan keesaan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kalau di dalam ajaran Kristen, maksud ajaran Kristen saya itu, kata saya itu adalah Taurat dan Injil. Di dalam kitab Injil lah umpamanya, Injil Yohanes. Kamu tidak akan bisa melihatku, kata Allah. Nah, kalau kamu melihat aku berarti kamu melihat Bapa. Artinya melihat kekuasaan Allah pada Nabi Isa berupa mukjizat. Itu menunjukkan kekuasaan Allah yang mengutus Nabi Isa. Kitab Yohanes pasal 14 ayat yang ke-9 itu dinyatakan, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, kata Nabi Isa. Hei Filipus, aku sekian lama bersama denganmu, hai Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Nah, sudah lama berkenalan dengan Filipus, berteman, tapi tidak mengenal. Maksudnya apa? Tidak tahu dia bahwa Nabi Isa itu diutus oleh Sang Maha Kuasa yang tidak terlihat. Nah, kalau mau melihat juga, melihat tidak harus dengan mata, tapi bisa melihat dengan hati. Siapa yang melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah, hai Bapa, kepada kami. Jadi Nabi Musa juga pernah, perlihatkanlah tubuhmu kepada aku ya Allah, biarlah hidupku miskin, hidupku menderita, asal aku bisa melihat engkau. Tidak, kata Allah, engkau tidak bisa melihatku. Jadi manusia memang tidak bisa melihat Allah, tapi yakinlah Allah melihat manusia. Jangan lagi memagari laut, janganlah memaksa orang berangkat dari tanah miliknya sendiri, dan janganlah membuat sertifikat palsu. Janganlah mengapling laut. Lautan itu adalah merupakan milik bersama, kekayaan bersama. Jadi tidak bisa dikapling. Kata Rasulullah, yang milik bersama itu api, kemudian padang tempat gembala, kemudian lautan. Kalaupun ada garam di laut itu milik bersama. Kalau ada yang mengusahakan itu adalah di atas nama milik bersama. Nah, demikianlah Bapak Ibu saudara sekalian. Akhirnya saya bacakan satu hadis dari Nabi Muhammad SAW. Min karamati 'ala Allahi ulidattu makhtunan walam yara ahadun siwa. Nah, demikianlah, semoga Allah meridai kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.